Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redra Zatur Prastio, mahasiswa Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan ekonomi. Saya akan mencoba menyampaikan materi tentang melakukan pencatatan utang jangka pendek atau utang lancar. Materi ini berkaitan dengan akuntansi keuangan untuk siswa SMK kelas 11. Untuk adik-adik semuanya bisa disimak materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tentang melakukan pencatatan utang jangka pendek atau utang lancar ini bisa membantu adik-adik untuk memahami materi yang saya sampaikan ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Nah, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang menerapkan kartu utang jangka pendek. Nah, ini ada sebabnya. Yang pertama ada karakteristik dan jenis utang lancar. Di situ dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian utang lancar, lalu yang kedua ada karakteristik utang lancar. Lalu di subbab yang bagian dua ada pengukuran dan pencatatan utang lancar. Yang pertama ada pengukuran utang lancar, lalu yang kedua ada pencatatan utang pajak, utang wesel, utang dagang, dan sebagainya, utang yang berkaitan dengan utang jangka pendek. Nah, ini yang pertama, kita akan mempelajari tentang karakteristik dan jenis utang lancar. Pengertian utang. Nah, di sini dijelaskan pengertian utang secara umum. Secara umum, utang adalah kewajiban membayar suatu badan atau perusahaan kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Dalam akuntansi, ini yang perlu digarisbawahi, pengertian utang secara akuntansi. Utang didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, itu ada pengertian utang secara umum dan utang secara ilmu akuntansi. Nah, di situ, ini kita selanjutnya, yaitu tentang karakteristik utang lancar. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kewajiban atau utang terjadi akibat dari transaksi yang telah terjadi. Yang kedua, kewajiban atau utang ini sifatnya tidak bisa dihindari. Yang ketiga, kewajiban atau utang ini memerlukan penyelesaian atau pembayaran di masa yang akan datang dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Ini adalah karakteristik utang lancar, dibagi menjadi tiga. Lanjut di jenis-jenis utang lancar. Nah, ini jenis-jenis utang lancar ada dua. Maksudnya ada 7. Ada 7. Itu ada utang dagang, utang beban, utang wesel, utang jangka panjang, jatuh tempo, utang penghasilan, utang dividen, utang pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan utang-utang tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama, nanti di slide berikutnya akan ada penjelasannya. Oke, lanjut. Pengukuran utang lancar. Nah, ini dalam transaksi jual beli secara kredit biasanya akan diikuti oleh suatu perjanjian, salah satunya mengenai syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah suatu perjanjian yang erat hubungannya dengan pemberian potongan, jangka waktu pembayaran, dan besarnya potongan yang akan diberikan. Dengan adanya syarat tersebut, perusahaan akan memanfaatkan potongan-potongan sesuai periode yang ada pada syarat pembayaran tersebut. Itu adalah pengukuran utang lancar. Biasanya di situ disebutkan tentang syarat pembayaran suatu utang atas transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Ini beberapa contoh syarat pembayaran. Yang pertama ada N/30. Nah, ini faktur yang harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang. Nah, jadi apabila suatu perusahaan melakukan transaksi secara kredit, maka perusahaan tersebut harus melunasi utangnya sebelum 30 hari setelah melakukan transaksi secara kredit. Nah, salah satu contoh kasusnya apabila suatu perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit pada tanggal 1 Januari, maka jatuh tempo yang harus dilunasi utang tersebut yaitu adalah tanggal 30 Januari.
karena di situ dijelaskan N per 30 hari, tanggal 30 atau tidak tanggal 3 atau tanggal 1 Februari, pokoknya 30 hari setelah melakukan transaksi secara kredit tersebut. Lalu yang kedua ada 2/10 N per 30. Nah, ini apa sih maksudnya? Itu di situ dijelaskan, apabila pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari akan mendapat potongan 2%. Lalu N per 30-nya itu adalah pelunasan piutang harus dilakukan 30 hari setelah melakukan transaksi secara kredit. Nah, jadi apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran pada tanggal atau pada hari kurang dari 10 hari setelah melakukan transaksi secara kredit, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, salah satu contoh kasusnya yaitu begini. Apabila satu perusahaan tersebut melakukan transaksi secara kredit pada tanggal 1 Januari, terus perusahaan tersebut membayarkan pelunasannya pada tanggal 5, maka akan mendapatkan potongan 2% atas transaksi yang dilakukan pada tanggal 1 tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh kasusnya. Lalu yang ketiga ada syarat EOM. Apa sih yang dimaksud dengan syarat EOM? EOM itu adalah kepanjangan dari end of month. Nah, ini pengertiannya, faktur paling lambat dilunasi pada akhir bulan. Nah, apabila suatu perusahaan melakukan transaksi secara kredit pada tanggal 1 Januari, maka perusahaan tersebut harus melunasi fakturnya atau utangnya pada tanggal 31 Januari. Pokoknya telat dari bulan tersebut. Kalau Januari habis tanggalnya 30 ya tanggal 30, kalau habis tanggalnya 31 ya tanggal 31 harus dilunasi utangnya. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada syarat N/10 EOM. Apa sih maksudnya? Nah, di sini dijelaskan, faktur paling lambat harus dilunasi 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Nah, jadi gini, apabila perusahaan tersebut melakukan transaksi secara kredit pada tanggal 1 Januari, maka faktur atau utang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut harus dilunasi 10 hari setelah akhir bulan. Apabila perusahaan tersebut melakukan transaksi tanggal 1 Januari, maka pelunasan piutangnya itu adalah tanggal 10 Februari. Kalau bulan Januari tersebut jatuh temponya tanggal 30. Kalau bulan Januari jatuh temponya tanggal 31, maka pelunasan piutang harus dilakukan pada tanggal 9 Januari. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang syarat pembayaran. Kita lanjutkan. Nah, ini pencatatan utang lancar. Kita langsung saja ke praktek melakukan pencatatan utang lancar atau utang jangka pendek. Ini langsung saja kita ke ilustrasi soalnya. Pada tanggal 15 Juli 2017, perusahaan dagang Mari melakukan transaksi pembelian barang secara kredit sebesar 150 juta. Dalam pencatatan pembelian terdapat dua metode yang dapat digunakan. Adapun kedua metode dalam pencatatan pembelian, yaitu yang pertama, pencatatan menggunakan sistem periodik. Di situ dijelaskan, kalau perusahaan tersebut melakukan pencatatannya menggunakan sistem periodik, maka begini cara melakukan pencatatan piutangnya atau utangnya tersebut. Di kolom tanggal dan bulan ditulis 15 Juli 2017. Lalu di kolom keterangan ditulis pembelian di debit sebesar 150 juta rupiah. Lalu di keterangan utang dagang di kolom kredit sebesar 150 juta rupiah. Itu apabila perusahaan tersebut menggunakan sistem pencatatan periodik. Namun apabila perusahaan tersebut menggunakan sistem pencatatan previrtual, maka perusahaan tersebut melakukan pencatatannya menggunakan gini, di kolom tanggal dan bulan ditulis 15 Juli 2017. Lalu di keterangan ditulis persediaan barang di debit sebesar 150 juta rupiah, utang dagang di kredit sebesar 150 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, sistem periodik dan sistem pencatatan previrtual itu hanya berbeda di bagian keterangannya saja. Jadi yang perlu diingat itu perbedaannya di bagian keterangannya saja.
Oke, buat adik-adik, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa menambah ilmu buat adik-adik semuanya, menambah wawasan buat adik-adik semuanya tentang pencatatan utang jangka pendek. Apa saja yang dimaksud dengan utang jangka pendek tersebut, jenis-jenis utang jangka pendek tersebut, sehingga adik-adik bisa mempelajari tentang utang-utang tersebut. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.